Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kota Darkia sebelumnya merupakan tempat yang sangat berbahaya bagi Yunche. Dia terus-menerus gelisah, bergerak seolah-olah gelisah. Namun, sampai sekarang, dia tidak peduli. Dia mengabaikan apakah persekutuan pedagang bulu hitam akan menemukan jejaknya. Dia melepaskan energinya secara maksimal, mengirimkan sambaran petir terang yang menembus langit di atas kota Darkia. Setiap baut membawa lengkingan yang memekakkan telinga. Ketika dia membawa Helin kembali ke tempat rahasia roh kayu, dia dengan hati-hati memindai tubuh Helin untuk mencari jejak pelacakan. Tapi siapa sangka ada yang namanya dupa jiwa pengejar 10.000 mil. Itu pasti palsu. Bagaimana bisa hal seperti itu ada? Pastinya tidak bisa. Dia melesat pergi saat kota Darkia perlahan menghilang di kejauhan. Dia mengatupkan giginya dengan keras, hampir menghancurkan beberapa giginya dalam prosesnya. Dia telah tinggal di tempat rahasia selama sekitar setengah jam. Sejak dia pergi hingga sekarang, baru 3 hingga 4 jam berlalu. Jika semua yang terjadi itu benar, maka dalam jangka waktu ini sebaiknya tidak nyata. Yunche keluar dari kota Darkia seperti guntur, kecepatannya beberapa kali lipat dibandingkan saat dia membawa Helin pulang. Dia dengan panik terbang ke tenggara menuju langsung ke hutan lebat tanpa berhenti sejenak. Memasuki hutan lebat, Yunche tidak menurunkan kecepatannya, dia merobek dedaunan seperti tornado yang mengamuk, mengirimkan kayu, rumput, dan bunga berputar-putar di langit. Satu demi satu, pohon-pohon purba yang berumur puluhan ribu tahun menjadi serpihan dan debu. Setelah menghafal tempatnya, Yunche akhirnya sampai di tempat pintu masuk rahasia itu berada. Deretan pohon kuno berdiri di hadapannya. Dia segera turun dan pupil matanya menyusut. Formasi ilusi yang menyelimuti area tersebut telah hancur total. Tanaman merambat berwarna hitam kehijauan tampak seperti badai yang melanda dan mencabik-cabiknya. Potongan-potongan tanaman merambat berserakan di tanah. Dunia di depan adalah gambaran keheningan yang merindingkan tulang. Jantung Yunche berhenti berdetak sesaat. Dia mengarahkan pandangannya ke depan saat dia merasakan hawa dingin mengelilinginya. Dia berdiri di sana dengan linglung sebelum perlahan maju ke depan. Suara setiap langkah yang diambilnya saat menginjak tanaman merambat yang patah di bawah kakinya menusuk jiwanya. Setelah melangkah melewati tanaman merambat yang hancur, dia berhenti. Tubuhnya bergetar dan wajahnya memucat saat ekspresi kesakitan menyapu wajahnya. Rasanya seluruh darah langsung terkuras dari tubuhnya. Apa yang awalnya merupakan daratan luas yang dipenuhi flora zamrud dan giok kini menjadi pemandangan kehancuran dan keputusasaan. Pohon-pohon kuno tumbang, rumah-rumah kayu runtuh dan segala sesuatunya menimbulkan bekas pertempuran sengit. Yang tersisa dari daratan indah itu kini hanyalah noda darah hijau yang mengering dan keheningan yang mematikan. Satu demi satu tubuh tak bernyawa dari roh kayu berserakan di tanah yang diwarnai darah. Salah satu tubuh yang paling dekat dengan Yunche masih membuka matanya lebar-lebar. Lampu hijau zamrud telah memudar dari matanya, yang tersisa hanyalah ekspresi ketakutan dan keputusasaan, bahkan dalam kematian, kebenciannya tidak pernah hilang. Bibir Yunche bergetar dan pupil matanya melebar karena terkejut, hampir menutupi bagian putih matanya. Yunche tidak bisa bergerak, seolah kedua kakinya dipaku ke tanah. Penglihatannya mulai kabur dan langit di sekitarnya mulai berputar. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, jari-jarinya gemetar seperti orang tua di akhir hidupnya. Mati, mereka semua sudah mati, karena aku menyebabkan kematian mereka, karena aku. Yunche menarik nafas dalam-dalam sebelum kembali berpikir jernih. Dia perlahan melangkah maju. Semuanya masih sedikit buram, tapi setiap tubuh, setiap tetes darah hijau segar terpatri jelas di jiwanya.
Setiap pemandangan seperti belati dingin yang menusuk langsung ke jiwanya. Sesekali, ada bekas darah merah manusia. Mereka menonjol seperti noda darah kotor yang menodai tempat suci yang sekarang telah hancur ini. Dia menarik napas dalam-dalam lagi. Warna kembali ke wajahnya dan matanya kembali stabil. Dia mengambil langkah maju, dengan hati-hati berjalan melintasi dunia yang sekarang hancur ini. Sebuah pohon yang rusak parah tiba-tiba tumbang, memperlihatkan roh kayu yang tak bernyawa. Dia kurus dan kecil, wajahnya yang tua dan keriput menunjukkan ekspresi ketenangan abadi. "Nenek King Ye," bisik Yunce. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan menutup matanya. Helin sangat menghormatinya. Dia adalah roh kayu yang paling senior dan dihormati di dunia kecil ini. Hanya beberapa jam sebelumnya, dia bahkan secara pribadi menerima embun keajaiban roh kayu. "Saya minta maaf. Aku membawa bencana ini pada kalian semua, tolong istirahatlah dengan tenang," bisik Yunce lembut. Kematian telah terjadi atas tragedi ini dan yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menyampaikan permintaan maaf sederhana. Dia sudah tenang tetapi kegelisahan masih membebani dadanya. Yunce terbang ke udara dan melepaskan persepsi rohnya dengan harapan menemukan yang selamat. Semoga ada roh kayu yang beruntung, meski hanya ada satu, itu sudah cukup. Di depan sebuah gubuk yang hancur, Yunce melihat roh kayu parubaya yang kokoh. Dia tidak lagi memiliki kehidupan di dalam dirinya. Tangannya memegang tombak yang patah. Tombak itu dilapisi campuran darah hijau dan merah. Di punggungnya ada lubang besar dan berdarah. Karena dia telah bertarung sampai akhir, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghancurkan Wood Spirit Orb miliknya sendiri. Tanpa diragukan lagi, Wood Spirit Orb miliknya telah diambil paksa setelah kematiannya. "Senior Kingmu," Yunce dengan lembut mengucapkan namanya, kedua tangannya gemetar, tangan terkepal. Di sekelilingnya terdapat sebagian besar roh kayu parubaya. Setiap tubuh dipenuhi dengan tanda-tanda pertempuran berdarah dan bekas luka pertempuran. Semua mata mereka terbuka lebar, penuh dengan ekspresi ketakutan, keputusasaan, dan kebencian. Tak satu pun dari mereka yang tertutup. Yunce terus terbang tanpa suara. Jauh di depan dunia kecil ini, dia melihat satu demi satu anak roh kayu. Ada yang saling berpelukan, ada pula yang memeluk yang tua, dan yang bungsu, tubuh mungilnya yang lembut ditusuk, sebuah pisau berbilah hitam panjang tersangkut di tubuhnya. Yunce merasa semakin sulit bernapas. Dia berjuang untuk mengalihkan pandangannya, ketika dia melihat taman besar tempat dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam perjalanan pertamanya ke sini. Ribuan bunga bertebaran di tanah. Tidak ada lagi kupu-kupu. Di ujung petak bunga, dua gadis sedang berpelukan erat. Meskipun tubuh mereka tidak memiliki bekas luka, mereka tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Kematian karena penghancuran bola roh mereka sendiri. Yunce mendarat dan menatap kosong ke arah mereka, Fei Yan, King He. Di luar petak bunga tergeletak seorang pemuda yang terjatuh. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, bukti luka brutal yang dideritanya dalam pertempuran saat mencoba melindungi dua gadis di belakangnya. King Zhu, rasa tercekik yang kuat yang akhirnya surut kembali muncul dengan kekuatan penuh sekali lagi, membanjiri seluruh jiwanya, lebih kuat dari sebelumnya. Kuharap aku bisa melihat dunia luar sendiri. Saya selalu berpikir bahwa manusia itu menakutkan. Saya tidak pernah menyangka bahwa kakak Yunce akan menjadi manusia yang kuat dan menyenangkan. Ini adalah jimat yang kubuat dengan tanganku sendiri, ini akan membuatmu tetap aman. Kakak Yunce, maukah kamu sering kembali mengunjungi kami? King Zhu, Fei Yan, King He. Satu tangan memegangi kepalanya, tangan lainnya menutupi jantungnya, dia perlahan berjongkok. Hatinya serasa ditusuk ribuan jarum beracun. Tubuhnya gemetar kesakitan tak terkendali. Hanya beberapa jam sebelumnya mereka memandangnya dengan heran, dengan mata yang begitu murni dan penuh semangat.
Mereka berpegang teguh pada setiap kata yang dia ucapkan, seolah-olah mereka takut melewatkan satu pun kata-katanya. Dia jelas merasakan keinginan mendalam akan harapan dan kerinduan dalam setiap jiwa mereka. Nasib terlalu kejam bagi mereka. Apa yang menjadi norma bagi orang lain pada usia yang sama, hanyalah sebuah mimpi bagi mereka. Mereka berada di puncak masa mudanya, tapi sekarang, orang yang menyebabkan semua ini. Apakah aku? Jantungnya berdebar-debar dan giginya bergemeletuk. Dia menggali kepalanya dengan kelima jarinya, menggali ke dalam dagingnya, namun dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Ini kedua kalinya dalam hidupnya dia merasakan hal seperti ini. Pertama kali adalah ketika dia berada di Azure Cloud Continent. Dia telah kehilangan tuannya, dia telah kehilangan Linger. Dia tidak lagi memiliki siapapun untuk dipegangnya atau siapapun untuk dipegangnya. Di bawah kemarahan dan kegilaannya, dia telah memanfaatkan mutiara racun langit dan merenggut semua nyawa di seluruh kota. Setelah tindakannya yang gegabah, rasa bersalah yang tak ada habisnya dan tak tertahankan segera menimpanya, membuatnya berada di ambang keputusasaan. Saat itu, dia telah membunuh jutaan orang, sebagian besar dari mereka tidak bersalah dan tidak memiliki kebencian atau ikatan dengannya. Kali ini, 100 roh kayu telah binasa. Meski bukan dengan tangannya, dia masih merasakan rasa sakit yang sama kuatnya seperti dulu. Mengapa ini harus terjadi? Apa kesalahan roh kayu tak bersalah ini? Apakah hanya karena mereka terlalu baik dan lemah? Tidak, itu karena aku. Jika bukan karena aku, kutukan terkutuk ini, bagaimana mereka bisa menghadapi bencana seperti itu? Itu semua karena aku. Jika bukan karena saya hanya harus mencari Wood Spirit Orb, jika bukan karena saya menunjukkan belas kasihan dan membawa Helin kembali ke sini, ini tidak akan terjadi. Tunggu sebentar, Helin. Seolah seember air dingin dituangkan ke atasnya, Yunce mengangkat kepalanya dan segera berdiri. Bagaimana dengan Helin? Helin tidak termasuk di antara mayat-mayat itu. Kemana perginya Helin? Yunce mulai terbang dan sekali lagi melepaskan persepsi rohnya secepat mungkin, menutupi seluruh tempat rahasia roh kayu. Dia memindai setiap inci tanah, setiap helai rumput, setiap mayat roh kayu. Dia tidak mendeteksi Helin sama sekali. Pikirannya dengan cepat menjadi jernih. Dia memperluas indera rohnya sejauh yang dia bisa untuk menyebarkannya dan tetap saja dia tidak menemukan mayat Helin. Helin mungkin masih hidup, tidak, ini pasti. Helin pasti masih hidup. Orang-orang itu tahu bahwa Helin adalah roh kayu kerajaan, mereka pasti ingin dia ditangkap hidup-hidup. Dan Helin adalah satu-satunya roh kayu yang memiliki garis keturunan bangsawan, bahkan jika dia melangkah ke dalam situasi yang paling mengerikan dan menyedihkan, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mati. Ya. Dia pasti masih hidup. Kemungkinan tertinggi saat ini adalah dia telah ditangkap dan dibawa pergi. Darah di tanah belum mengering, dan mereka belum bisa pergi jauh. Yunce terbang lebih tinggi ke udara dan menutup matanya. Dia mengumpulkan setiap konsentrasi yang bisa dia kuasai, saya harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Ke arah timur, dia merasakan jejak langkah kaki melewati hutan. Dia menutup matanya dan secara eksplosif melepaskan energinya yang dalam, melesat ke arah timur seperti kilat. Badai yang disebabkan oleh kecepatan menakutkan Yunce merobek pepohonan di bawah. Dia telah melewati situasi berbahaya dan badai yang tak terhitung jumlahnya dan selalu bisa mendapatkan kembali ketenangannya dalam beberapa saat, tetapi kali ini berbeda. Hatinya benar-benar kacau dan tidak peduli bagaimana dia mencoba, hatinya tidak dapat ditenangkan. Seolah-olah jiwanya dikunci erat oleh entitas tak dikenal saat ia bergetar dalam siklus rasa sakit yang tidak pernah berakhir. Mengikuti jejak yang tersisa, dia melanjutkan ke arah timur. Akhirnya, aura milik manusia muncul dalam persepsi rohnya dan itu bukan hanya satu orang.
Yunce fokus, lalu memperluas indera rohnya hingga batasnya dan menemukan 17 aura kuat tidak lebih dari 5 km di depannya. Termasuk aura tambahan yang lebih lemah milik roh kayu. Heilin, dengan kecepatan yang masih belum melambat, Yunce menyembunyikan kehadirannya saat dia turun ke dalam hutan, secara bertahap mendekati aura di depan. Setelah mencapai sekitarnya, Hidden Flowing Lightning telah dimobilisasi dan tidak ada satu orang pun yang mendeteksinya. Ke-17 dari mereka mengenakan jubah hitam. Lambang ular hitam dapat dilihat di tempat yang berbeda namun mencolok di setiap pakaian mereka. Di antara orang-orang ini, 16 di antaranya memiliki aura di alam jiwa ilahi, sedangkan yang paling depan berada di alam kesengsaraan ilahi. Namun, pria di depan seharusnya baru saja melangkah ke alam kesengsaraan ilahi belum lama ini, kekuatan auranya sedikit lebih rendah daripada orang paruh baya berbaju hitam yang terluka parah oleh Yunce malam sebelumnya. Mata Yunce tertuju pada seseorang tepat di tengah-tengah kelompok, dia dengan erat menahan bocah roh kayu dalam genggamannya. Heilin. Kekuatan Heilin yang dalam belum tersegel dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda luka atau cedera yang nyata, namun di tangan penculiknya, dia tidak bisa bergerak. Kedua matanya terbuka tetapi kehilangan sinar hijau yang khas. Sebaliknya, mereka tampak seperti sepasang mata putih keabu-abuan milik orang mati. Daripada terlihat seperti seseorang yang masih hidup, dia lebih terlihat seperti cangkang kosong yang kehabisan jiwanya. Heilin, kata Yunce dengan suara rendah. Memastikan bahwa Heilin belum mati, Yunce menghela nafas lega tetapi hatinya menjadi lebih berat ketika dia melihat mata Heilin yang tak bernyawa. Hahaha, tawa liar terdengar dari pria berjubah hitam yang memegangi Heilin. Saya tidak pernah menyangka akan mendapat kejutan sebesar dan menyenangkan seperti ini. Hehe, bukan hanya Master Aula yang tidak akan murka, dia pasti akan menghadiahi kita dengan murah hati. Sayang sekali sekelompok roh kayu itu sangat keras kepala, tidak ragu-ragu untuk menghancurkan bola roh mereka sendiri. Jumlahnya sangat banyak namun kami hanya memperoleh beberapa bola roh kayu. Sejujurnya, ini mungkin salah satu panen terbesar yang kami alami selama bertahun-tahun. Sejak dahulu kala, roh-roh kayu ini seolah-olah telah mencapai kesepakatan. Begitu salah satu dari mereka jatuh ke tangan kita, mereka segera menghancurkan Wood Spirit Orb mereka sendiri. Hehe, kalau anak kecil roh kayu ini bos, apa latar belakangnya? Mengapa kita harus menangkapnya hidup-hidup? Bahkan ketua aula menjadi marah karena dia. Pria berjubah hitam yang memimpin melirik ke belakang dengan dingin menjawab, beberapa pertanyaan sebaiknya tidak dijawab. Awasi saja dia, jika dia kabur sekali lagi, apalagi kita, bahkan kepala aula master pun akan berguling. Percakapan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Penculik Heilin mengencangkan cengkeramannya dan berseru, ini, tentang apa semua ini? Apakah kamu mengatakan bahwa anak roh kayu ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Master Sekte? Huff, seru pemimpin mereka. Saya khawatir situasinya menjadi lebih buruk. Saat Master Sekte membawa pergi individu yang terluka di persekutuan pedagang bulu hitam, samar-samar aku mendengar penyebutan alam bela diri ilahi. Apa? Alam bela diri ilahi? Diam! Pemimpin mereka berteriak dengan kasar. Cukup asal kamu paham di dalam hati. Jangan membicarakannya dan jangan bertanya lagi. Jika tidak ingin mati, tetaplah waspada. Setelah kita bertemu dengan ketua aula, kita harus segera kembali ke sekte dan menyerahkan anak ini kepada Master Sekte. Tidak boleh ada kesalahan. Jika kita kehilangan anak ini, saya jamin tidak ada di antara kita yang bisa mempertahankan hidup kita. Iya bos. Semua orang berteriak serempak. Penculik Heilin memandang pemimpin mereka. Bos, kamu bisa santai. Di seluruh alam Darkia, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan atau keberanian untuk berani. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah bayangan muncul di udara hanya 6 meter jauhnya.
Di tengah ledakan kekuatan yang sangat besar, bayangan itu melintas ke arahnya seperti seberkas cahaya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Tanpa disadari, lengan penculik Helin tiba-tiba terasa lebih ringan. Yunce telah merebut Helin tetapi tidak mencoba melarikan diri. Dia keluar dari grup dan kemudian berhenti. Berbalik, Yunce yang sebelumnya tersembunyi kini melepaskan gelombang energi besar yang memancar dari tubuhnya seolah-olah dia adalah binatang pembunuh yang baru saja terbangun. Kegilaan ada di matanya. Lengan kirinya memegangi Helin dengan protektif sementara tangan kanannya dengan erat menggenggam Heaven's Smithing Sword. Pedang itu ditutupi lapisan energi yang sangat besar, membentuk aura jahat yang sangat mengejutkan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menghilangkan warna wajah para pria berbaju hitam. Mereka terpaku di tanah karena ketakutan dan bahkan sebelum mereka bisa mengucapkan setengah kata, kekuatan Yunce melonjak secara eksplosif saat dia segera membuka gerbang keempat, Rumbling Heaven. Dia mengirimkan energi berwarna merah tua ke arah orang-orang berpakaian hitam yang telah membantai roh kayu. Dia bisa dengan mudah menghadapi para ahli alam jiwa ilahi ini dengan membuka gerbang api penyucian, dia tidak perlu mengaktifkan Rumbling Heaven. Namun pelepasan ini, tidak hanya mengandung energi yang sangat besar, namun juga mengandung seluruh kemarahan dan kemarahannya. Dia mendidih karena amarah dan sudah waktunya untuk melampiaskannya. Meskipun dia hanya menggunakan satu tangan, kekuatan Heaven's Smithing Sword di bawah kekuatan Rumbling Heaven masih menjadi mimpi buruk. Pedang itu menyerang seperti guntur. Bahkan sebelum dia bisa melihat targetnya dengan jelas, Yunce sudah melenyapkan orang yang paling dekat dengannya. Yunce membalik pedangnya, mengirimkan api terang yang bergetar di udara menuju tiga pria paling kiri di depan. Mereka langsung hancur berkeping-keping saat darah dan anggota tubuh berjatuhan di sekitar kelompok itu. Bau busuk darah kemudian dengan cepat memenuhi udara. Laki-laki berbaju hitam yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka merasa seolah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Mereka menyadari bahwa dalam waktu kurang dari setengah waktu, Yunce telah menangkap roh kayu dan membunuh 4 dari mereka dalam 2 ayunan pedang. Seperti hantu, dia muncul entah dari mana dan tanpa sepatah kata pun, dengan kejam melakukan gerakannya. Seumur hidup mereka belum pernah mengalami peristiwa mengerikan seperti itu. Saat teriakan ketakutan baru saja keluar dari mulutnya, Heaven's Smithing Sword yang kejam dan berbau darah sekali lagi menghantam salah satu dari mereka. Pupil mata pria berjubah hitam itu membesar saat dia mengangkat senjatanya untuk bertahan dengan kecepatan tercepat yang pernah dia capai sepanjang hidupnya. Tombak jiwa hitam langsung terbelah menjadi 2 dan Heaven's Smithing Sword terus melewatinya, tanpa ampun menusuk dada pria berjubah hitam itu. Pakar alam jiwa ilahi yang perkasa ini tidak lebih dari sekadar tahu di hadapan kekuatan pedang pukulan surgawi. Dia langsung berubah menjadi kabut darah dan daging. Sosok Yunce sekali lagi menghilang. Dia melintas di belakang pria berjubah hitam lainnya. Bahkan sebelum pria itu sempat berbalik, bagian atas tubuhnya yang terpenggal sudah jatuh dari pinggangnya. Moon Splitting Cascade diaktifkan, Heaven's Smithing Sword menari di tangannya, Yunce seperti iblis haus darah yang tak terhentikan. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, ledakan yang menggelegar akan mengguncang langit diikuti dengan hujan darah. Tidak ada sedikit pun keraguan atau pengekangan yang terlihat. Dia menyalurkan kemampuannya hingga batasnya, yang jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh ahli jiwa ilahi biasa. Saat serangan ke-9-nya mendarat, 16 pria berjubah hitam telah berubah menjadi genangan darah dan daging cincang. Belum lagi mayat yang utuh, bahkan tidak ada satupun bagian tubuh manusia yang tertinggal. Orang-orang ini bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum kematian mereka. Hanya 4 napas waktu yang telah berlalu. Pupil pemimpin menyusut, tubuhnya gemetar seperti saringan. Beberapa saat sebelumnya mereka begitu percaya diri, memuji diri mereka sendiri karena pekerjaan telah selesai dengan baik.
Mereka tidak hanya berhasil menyelesaikan misinya, mereka juga mendapat rejeki nomplok yang besar. Namun dalam sekejap mata, mereka tiba-tiba jatuh dari surga, langsung ke neraka. Orang-orang di belakangnya semuanya mati tanpa mayat utuh. Orang-orang ini semuanya berada di tahap akhir dari alam jiwa ilahi dan dianggap sebagai salah satu yang terkuat di alam Darkia, tetapi di hadapan monster ini, mereka hanyalah 16 serangga menyedihkan yang dengan mudah dihancurkan menjadi beberapa bagian. Ketika tatapan Yun Ce akhirnya tertuju padanya, seluruh tubuhnya bergidik. Wajahnya menjadi putih seluruhnya. Energi mendalam lawan ini jelas hanya berada di alam jiwa ilahi tingkat kedua, lebih lemah darinya di seluruh alam besar, tetapi dia hampir langsung ketakutan tanpa sadar di bawah tatapan dan auranya. Menggunakan satu tangan dan membunuh 16 anak buahnya dalam beberapa tarikan napas, bahkan jika dia idiot, dia tidak begitu naif untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan monster yang berada di tahap awal alam jiwa ilahi ini. Siapa kamu? Pemimpin dari orang-orang ini perlahan mundur sambil berteriak dengan suara paling ketakutan sepanjang hidupnya. Hampir seketika, dia tiba-tiba teringat deskripsi yang dikirim dari pelaku yang bertanggung jawab atas insiden perampasan roh kayu malam sebelumnya. Dia berteriak, "Kamu Ling Yun." Yun Ce sama sekali tidak terkejut saat mendengar nama Ling Yun diteriakkan. Kemarahan yang kental dan mengamuk masih bergolak di dada Yun Ce saat dia tanpa berkata-kata mengeluarkan pedangnya. Ketakutan terpampang di seluruh wajah pria berjubah hitam itu. Tanpa keberatan dia menyalurkan seluruh energinya yang dalam dan mengangkat tombak jiwa hitamnya. Petir hitam pekat mengelilinginya saat dia berusaha memblokir serangan itu dengan sekuat tenaga. Jika Yun Ce hanya memanfaatkan kondisi api penyucian, dia mungkin bisa saja memblokirnya, tetapi di bawah kekuatan Rumbling Heaven, meskipun itu adalah serangan satu tangan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia atasi. Suara bentrokan terdengar, diikuti dengan suara tombak jiwa hitam yang patah. Pemimpin berjubah hitam itu berteriak ketika dia dengan kejam dikirim terbang. Dia terjatuh dan berguling-guling di tanah, menyelesaikan puluhan putaran, sebelum akhirnya berhenti. Pemimpin kulit hitam itu memuntahkan beberapa suap darah. Dia dengan putus asa berbalik dan dengan suara ketakutan dan gemetar, berkata, "Tunggu, kami dari Sekte Jiwa Hitam. Jika Anda menyinggung kami, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kami tidak hanya mengetahui bahwa nama Anda adalah Ling Yun, kami juga mengetahui bahwa Anda berasal dari alam bulan murni. Jika kamu melepaskanku dan menyerahkan roh kayu kecil itu kepada pemimpin sekte kita, pemimpin sekte tidak hanya akan membiarkan ini pergi, dia bahkan akan memberimu hadiah." Persekutuan Pedagang Bulu Hitam adalah organisasi yang bergerak di bidang bayangan dan pasar gelap. Jaringan informasi mereka sangat luas dan dikontrol dengan ketat serta rahasia. Saat pria ini meneriakkan nama Ling Yun, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Jika dia meneriakkan alam dewa api, dia juga tidak akan terkejut. Namun, yang dia teriakkan adalah alam bulan murni. Yun Ce tetap diam. Dengan Helin yang tidak bergerak di satu tangan dan tangan lainnya menyeret Heaven Smithing Sword, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambil Yun Ce membuat pria berjubah hitam itu merasa seolah-olah dia selangkah lebih dekat dengan kematian. Dia berjuang untuk berdiri sambil berkata dengan ngeri, jangan mendekat. Sekte jiwa kita memiliki perlindungan alam bela diri ilahi. Menyinggung sekte jiwa sama dengan menyinggung alam bela diri ilahi. Ketika saatnya tiba, tidak ada jalan untuk kembali. Bahkan alam bintangmu tidak akan bisa melindungimu, jika kamu berhenti sekarang, masih ada. RGGGH. Api Phoenix keluar dari tubuh pedang, melemparkan pria berjubah hitam itu ke udara. Yun Ce melintas dan segera menusuk Heaven Smithing Sword, menembus pria yang seluruhnya tertutup api.
Energi pedang meledak dengan suara keras. Tubuh pemimpin berjubah hitam itu hancur seluruhnya dan darahnya yang berceceran membentang beberapa kilometer. Para pembunuh berdarah dingin yang bertanggung jawab atas pembantaian roh kayu. Fiuh. Saat energi merah tua menghilang, Yunce mengguncang dirinya dari sisi ke sisi. Dia telah dengan paksa memasuki kondisi ini terlalu lama dan akhirnya berhasil menekan haus darah di tubuhnya. Dia menurunkan Helin dan meletakkan kedua tangannya di bahu Helin, menatap matanya. Helin, apakah kamu terluka? Helin menggelengkan kepalanya. Dia tidak bersemangat atau menangis. Bahkan tidak ada luka yang terlihat pada dirinya tetapi matanya memiliki kekosongan di dalamnya. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, "Saya baik-baik saja. Terima kasih, Kakak Yunce, kamu telah menyelamatkan hidupku sekali lagi." Yunce menatap kosong ke arah Helin. Setelah menyelamatkannya, dia mengira Helin akan putus asa, dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit hati. Dia berharap dia menangis, melepaskan semua kesedihan dan rasa sakit. Dia bahkan bersiap untuk pingsan. Namun, bukan saja Helin tidak menitikkan air mata sedikit pun, dia masih bisa tersenyum dan bahkan berterima kasih padanya. Yunce mengencangkan cengkeramannya di bahu Helin saat rasa tidak nyaman yang kuat memenuhi dirinya. "Helin, maafkan aku, karena aku, anggota klanmu, jika aku tidak." Helin dengan lembut menggelengkan kepalanya, "Tidak. Ini bukan kesalahan Kakak Yunce. Anda adalah dermawan saya. Anda adalah penyelamat saya dan juga orang terbaik yang pernah saya temui." Yunce terdiam. Helin berbalik dan melihat ke kejauhan, tempat rahasia di mana roh kayu bersemayam. "Kakak Yunce, bisakah kamu mengantarku pulang sekali lagi? Saya ingin memberi mereka penguburan yang layak." "Baiklah." Yunce menganggukkan kepalanya dengan sedih. Dia membawa Helin dan mulai terbang ke arah barat. Meskipun bahaya bisa datang kapan saja setelah membunuh 17 anggota sekte jiwa ini, menyebabkan situasi menjadi lebih berbahaya hingga dia seharusnya segera pergi, dia tidak bisa mengatakan tidak kepada Helin.